Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimakumullah, ibu-ibu, pada hari ini insya Allah kita mulai bahasan surat Al-Fat, karena surat Al-Hujurat sudah tamat bulan yang lalu. Jadi mulai hari ini surat Al-Fat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima wa yansurukallahu nasran azizan. Jadi 3 ayat. Inna, sungguhnya kami, fatahna. Fatah itu membuka, tapi di sini memberikan kemenangan, futuh. Laka untukmu fathan mubina, kemenangan yang nyata. Lihat piro, supaya dia mengampuni. Lihat piro, supaya mengampuni. Laka untukmu, Allahu Allah, ma taqaddama yang telah lewat, min dhanbik dari dosamu, wa ma ta'akhkhara dan belum terlewati, wa yutimma dan menyempurnakan nikmatahu nikmatnya, alaika atasmu, wa yahdiyaka dan memberi petunjuk atau hidayah kepadamu, siratan jalan, mustaqiman yang lurus, wayan suroka dan memberikan pertolongan kepadamu, Allahu Allah, nasrat pertolongan azizan yang besar. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan atau pertolongan. Makanya di sini judulnya adalah kemenangan telah tiba. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongmu dengan pertolongan yang kuat, pertolongan yang banyak, pertolongan yang hebat. Nasran Aziza, surat Al-Fat atau nomor 48 ayat 1 sampai 3. Sekarang kita lihat tarikh ayat. Surat Al-Fat berjumlah 29 ayat. Jadi kalau Al-Hujurat kemarin 18 ayat, kita bahas 3 tahun ya. Sekarang mah 29 ayat, nggak tahu berapa tahun. Termasuk Madaniyah. Jadi memang kalau ngehancam kan enak, bingung-bingung cari judul. Dibikin setiap minggu ya naskahnya. Termasuk Madaniyah, karena apa? Karena turun setelah Rasul hijrah. Dan ayat ini atau surat Al-Fat ini turun setelah surat Al-Jumu'ah. Jadi
setelah turun surat Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah juga turun di Madinah. Itu tarikh pertama. Tarikh yang kedua diriwayatkan dari Zaid bin Aslam yang wafat 136 dari ayahnya, jadi sahabat mah ayahnya Aslam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasiru fi ba'di asfarihi wa Umar bin Khattab yasiru ma'ahu lailan. Fasa'alahu Umar an syai'in falam yujibhu Rasulullah SAW. Summa sa'alahu falam yujibhu. Summa sa'alahu falam yujibhu. Faqala Umar, takalatka ummuka nazarta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah samarot kulla dzalika la yudhibu. Qala Umar faharraqtu ba'iri hatta kuntu amaman nas wa khasitu ayyunazzala fiyya Qur'anun falamma nasitu an sami'at sarihan yasrahu bi waqala faqultu laqad khasitu ayyakuna nazala fiyya Qur'an. Qala faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallamtu alaihi faqala laqad bunzilat alayya al-laila surah lahiya ahabbu ilayya mimma talatu alaihi syamsu summa qara'a inna fatahna laka fathan mubina. Jadi diriwayatkan Rasulullah SAW tengah berjalan dalam suatu safar yang dilakukan pada suatu malam. Umar bin Khattab berjalan bersama beliau. Lalu Umar bertanya tentang sesuatu. Namun Rasulullah SAW tidak menjawabnya. Lalu Umar bin Khattab bertanya lagi, namun Rasulullah SAW tidak menjawabnya sampai 3 kali dan tidak dihiraukan oleh Rasul. Kemudian Umar berkata, khawatir ayat Quran akan turun berkenaan denganku. Jadi kalau Rasul ditanya tidak jawab, wah ada ayat Quran turun berkaitan dengan saya, kata Umar bin Khattab. Sehingga 3 kali ditanya, Rasul tidak jawab. Karena itu aku segera mendatangi Rasul, lalu mengucapkan salam atasnya. Beliau bersabda, sesungguhnya semalam telah turun satu surat padaku, dan surat itu lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Dan beliau membacakannya, inna fatahna laka fathan mubina. Jadi ketika ditanya, Rasul tidak menjawab oleh Umar bin Khattab, lalu didatangi lagi, tanya, ada apa ya Rasulullah, kok tidak dijawab? Kata Rasulullah, ada sesuatu yang membahagiakan. Lebih aku senangi dibanding dengan terbitnya matahari di pagi hari. Dan beliau membaca surat Al-Fat, inna fatahna laka fathan mubina ini. Jadi bagi Rasulullah SAW itu kegembiraan yang amat sangat. Karena berita gembira tentang kemenangan. Itu riwayat pertama. Riwayat yang kedua, Anas bin Malik. Yang lahir 10 sebelum hijrah dan wafat 93 dalam usia 103 tahun. Memberitakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah,
Kebetulan bulannya sama dengan sekarang sudah Dzulhijjah ya. Kalau peristiwa Hudaybiyah mah bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Kan ceritanya Rasul itu sudah berangkat dari Madinah ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Karena tahun ke-6 Hijriah kan sudah ada turun perintah haji dan perintah umroh kepada Rasul. Ari perintah haji dan umroh mah geus tibaheula. Haji, tawaf itu kan sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Zaman Nabi Ibrahim disempurnakan dengan sa'i segala macam. Makanya banyak jamaah kalau ada yang mau pergi haji teh panggro. Maka saya jawab ngagero mah geus ti baheula. Nabi Ibrahim itu sudah ngagero dari dulu kan. Wa adzin finnas bil hajj. Jadi kalau kepada yang mau berhaji, kepada yang mau umroh panggero, naon ngagero da geus ti baheula digero mah. Dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi paling oke pangdoakeun. Ya, pangdoakeun sehingga dulu mah ada jamaah haji dan umroh teh naik ke Jabal Gubes. Nggeroan keluargana di Jabal Gubes. Jabal Gubes nage ayeuna mah tos teu aya jadi istana. Jadi istana raja Jabal Gubes. Nah, jadi pada tahun ke-6 Hijriah itu disempurnakan perintah ibadah haji kepada Rasul SAW. Dan Rasul sudah siap untuk berumroh dan berhaji, berumroh utama nama. Pada tahun ke-6 Hijriah sudah berangkat dengan kaum muslimin. Tapi begitu sampai di Hudaybiyah dihadang oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik. Itu bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Sehingga tidak bisa melaksanakan. Padahal sudah ihram sejak Dzulhulaifah, sejak Bir Ali sudah berihram. Dia sudah berangkat dari Mikot. Sudah berihram. Tapi di jalan dihadang sehingga tidak sampai ke Mekah. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Wa atimul hajjah wal umrata lillah fa in ukhsirtum famastaisara minal haji. Sempurnakanlah haji dan umroh. Kalau tidak bisa dilaksanakan, maka menyembelih hewan. Jadi membatalkan ihram dan menyembelih hewan dikurbankan. Itu teh berlaku sampai sekarang. Ya Pak, mau haji, mau kurban, mau qolaid, itu berlaku sampai sekarang. Kalau tidak bisa melaksanakan, padahal sudah ihram, maka diganti dengan menyembelih hewan. Umpamanya tadi sudah berangkat, sudah ihram di Mikot, datang ke Mekah, tiba-tiba menstruasi. Sampai waktu pulang, kan bisa tawaf, bisa sa'i kan? Karena bisa tawaf kan, sa'i boleh, tapi tidak bisa tawaf. Sehingga harus pulang lagi bisanya, maka membatalkan ihramnya. Menyembelih hadyu diberikan kepada orang-orang miskin dan berlaku. Dan sampai sekarang juga kalau ada kalau ada sesuatu perintah yang tidak bisa dilaksanakan. Mungkin waktu ibu berhaji dulu ada sesuatu yang tertinggal. Rasul mabit di Mina tanggal 8, dia langsung ke Arafah, tertinggal kan? Terus
tidak mabit di Muzdalifah atau tidak jumroh, tertinggal sedekah gantinya untuk kada haji deui. Ya, karena sudah lewat, haji mah cukup aja 1 kali. Kenapa cukup 1 kali? Karunya nguncan. Karunya nguncan. Iya kan antri sekarang. Jadi kalau sanes teu hoyong abdi haji deui tapi karunya nguncan, kaseretkeun. Jadi turun ayat ini tahun ke-6 Hijriah, inna fatahna laka fatham mubina. Dan ini berita gembira ayat ini. Itu historis. Jadi menurut Anas bin Malik, ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Pada saat itu mau umroh. Tapi karena peristiwa serangan dari kaum kafirin, maka dibatalkan umrohnya. Dan diadakanlah perjanjian dengan orang-orang musyrik. Kaum muslimin saat itu bersedih. Karena sudah niat, sudah siap, tapi batal, kan bersedih. Abdi ge ngalaman eta, geus pergi dari sini dari Bandung, bawa kain ihram segala macam. Tapi ke Aqsa heula, ke Masjidil Aqsa, pas di Masjidil Aqsa ke Madinah teu meunang, pandemi. Kan terakhir tah abdi mah jeung 10 orang jamaah. Jadi sampai ke Aqsa mau ke Madinah tidak bisa. Jadi pulang lagi bersedih kan. Tapi eta mah can ihram, masih di Aqsa kene. Jadi akhirnya tadinya di Masjidil Aqsa cuman sebentar, jadi bisa 2 malam kan. Untungnya. Terus nu lama-lama di Yordan, ke Kuralan Kuriling di Yordan. Pulang ke Indonesia. Tapi eta mah can ihram jadi teu batalkeun. Bukan membatalkan tapi terjadi. Bersedih mah pasti ada. Tetapi di sini dikatakan bakal meraih kemenangan, kata surat Al-Fat. Jadi sebagai berita gembira akan kemenangan. Oleh karena itu ayat ini sangat mendatangkan kegembiraan bagi Rasul. Karena inna fatahna laka fathan mubina. Dan memang dengan peristiwa tersebut jadi meraih kemenangan. Jadi meraihkan ketenangan. Sekarang kita lihat tanasub ayat. Keterkaitan ayat ini surat Al-Fat dengan surat yang sebelumnya. 6 ayat terakhir dari surat Muhammad, nomor 47, surat Muhammad, itu diawali seruan agar tetap taat pada Rasul secara setia. Kemudian diberitakan bahwa orang kafir menghalangi jalan Allah, tidak akan mendapat ampunan. Jadi di ayat terakhir surat 47 surat Muhammad juga sudah nampak gitu, ada keterkaitannya. Jadi orang-orang kafir itu selalu menghalangi jalan Allah, antara lain tadi menghalangi kaum muslimin untuk datang ke Masjidil Haram, menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian diberitakan bahwa orang kafir yang menghalangi jalan Allah itu tidak akan mendapat ampunan. Orang kafir yang menghalangi jalan Allah itu. Nah, oleh karena itu jangan lemah menghadapi orang kafir, walaupun menghalangi jalan Allah. Karena apa? Karena Muslim memiliki derajat tinggi. Ayat pertama surat Al-Fat ini memberitakan tentang kemenangan kaum Muslimin. Oleh itu, jangan pesimis. Justru dengan perdamaian
kaum muslimin bersama orang kafir itu mengadakan perdamaian, kemenangan diraih oleh muslim. Itu keterkaitan pertama. Keterkaitan yang kedua, kehidupan dunia itu hanya merupakan permainan belaka. Jika hidup berdasar iman dan takwa, itu bakal mendatangkan pahala yang menguntungkan. Sebagaimana digambarkan oleh ayat 36 sebelumnya. Oleh karena itu, jangan terlalu terpesona oleh kehidupan duniawi. Karena ketaatan pada Rasul bakal meraih keuntungan, baik duniawi maupun ukhrawi. Suatu saat bisa saja mengalami kendala, tapi di akhirnya bakal meraih kemenangan. Sebagaimana diterangkan pada surat Al-Fatih ini. Jadi kendala itu ada kadang-kadang ya, penghalang. Itu kadang-kadang kan sok nyesel. Ulah ngarasula ke Allah, katakan Allah teh kieu-kieu teuing. Jangan begitu. Jangan bertindak menyangka jelek. Seperti sudah kita bahas juga dulu pada surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat yang lalu sudah kita bahas. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa, jangan bersangka buruk kepada Allah. Buat aya anu kade, ada yang lebih bagus gara-gara tidak dikabulkan doa itu. Yang baru disadari apabila sudah terjadi. Makanya bersangka baiklah kepada Allah. Buktinya di sini juga ketika dihalangi mah ada menyesal sedikit karena membatalkan umroh. Tetapi justru dengan dibatalkan umroh, Rasul itu dengan mengadakan perjanjian, dakwah semakin banyak, semakin hebat. Masyarakat itu pada masuk Islam berbondong-bondong pada Islam. Kita juga kadang-kadang begitu. Pada suatu saat terjadi penghalangan, tidak dikabul, tapi setelah lama, oh ini hikmahnya, pantas dulu itu dikabul. Kaitan yang ketiga, dalam ayat 34 di dalam surat Muhammad, ditegaskan bahwa orang kafir hingga mati tidak akan mendapat ampunan. Jadi kalau orang kafir itu sampai mati, tidak akan mendapat ampunan. Sedangkan pada surat Al-Fat, ini tegaskan bahwa Allah memberi ampunan bagi orang yang beriman, yang memohon ampun dengan berjuang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitan yang keempat, dalam kedua surat Muhammad dan Al-Fat terdapat persamaan menyebutkan orang mukmin, munafik, kafir. Jadi di dalam surat Muhammad juga diterangkan bagaimana mukmin, bagaimana kafir, bagaimana munafik. Dan di dalam surat Al-Fat juga ada cerita tentang kafir, munafik, dan orang-orang mukmin. Jadi musyrik ya. Jadi ada kesamaan materi, tetapi penjelasannya lebih jauh. Kelima, pada ayat terakhir surat Muhammad dikemukakan, ada orang yang mau berinfak di jalan Allah, ada pula yang kikir. Bagaimana nasib kedua kelompok yang berbeda tersebut? Dalam surat Al-Fat diterangkan bahwa Allah akan mencurahkan ampunan dan rahmat bagi mukmin yang rela mengorbankan hartanya untuk membela agama yang benar dan yang lurus. Itu keterkaitan ayat ini dengan surat Muhammad. Sekarang kita lihat tafsir kalimat.
Ya. Iya. Jadi di dunia itu suatu perubahan justru. Yang selalu ada itu perubahan. Dunia itu kan tidak tetap ya. Jadi lahun walahib, permainan, perolokan atau perubahan itu selalu ada. Yang namanya di dunia itu justru perubahannya itu hidup bervariasi. Kadang-kadang ada ujian, kadang-kadang ada kenikmatan. Justru sikap yang baik berdasar sabda Rasul, ajibat li amril mukmin, mengagumkan orang mukmin, itu semuanya menjadi baik, baik sedang kendala maupun sedang tenang, yaitu apabila mendapat kenikmatan bersyukur, dan apabila sedang kesedihan bersabar. Itu adalah sikapnya. Sedangkan apabila sedang ketidaktenangan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Pikir kepada Allah, sikapnya, sifat pikir kepada Allah itu bisa menenteramkan hati. Terus juga menenangkan hati itu banyak baca ayat. Banyak baca ayat itu apa? Yaitu ada ayat qauliyah, Quran dan hadis. Ada ayat kauniyah, yaitu kejadian alam semesta. Dan ada ayat insaniyah, dalam diri sendiri. Jadi diri sendiri dibaca. Hanya kan kemarin waktu saya baca kaji surat Al-Alaq, ayat itu kan 3. Jadi di majelis taklim Baitur Rahim ya. Ayat kauniyah, insaniyah, dan qauliyah. Itu dibaca. Jadi bukan hanya baca Quran, baca juga ayat yang lain. Jadi perbandingan tadi, perbandingan ayat-ayat insaniyah. Umpamanya insaniyah itu kemanusiaan, sifat-sifat kemanusiaan. Ketika kita bersedih hati, ternyata ayat insaniyah menunjukkan ada yang lebih bersedih dibanding kita. Ketika bergembira, ada juga yang lebih bergembira. Jadi itu perubahan-perubahan. Jadi minimal masih banyak tentu saja tiga langkah. Pertama adalah sabar ketika terkena musibah, syukur ketika nikmat. Kedua, banyak pikir tatmainnul qulub, dan ketiga banyak baca ayat. Tapi ayatnya eta sanes Quran disungkul, tapi juga ayat kauniyah dan ayat insaniyah. Ayat kemanusiaan itu ya banding-banding dengan ayat insya Allah. Jadi hari kita terkena penyakit, ingat orang lain ada yang lebih sakit itu kan. Jadi itu kan rada menenangkan itu. Kalau melihat orang lain lebih sedih, walaupun kita kadang-kadang kita meni loba pisan ya kesedihan orang banyak yang sedih dibanding dengan kita. Lebih kepada sikapmu. Kalau ritualnya mah tadilah banyak pikir pada Allah, tapi pikirnya tadi bukan hanya ayat Qur'aniyah saja. Kemudian perkataan fatahna secara bahasa mengandung arti terbuka lebar. Fataha utuh, fatham, fathan, miftah makanya diartikan kunci. Ya, pembuka. Di sini berarti pembukaan kemenangan. Menurut Ibnu Jauzi yang wafat 597,
Pengertian fathan dalam ayat ini mempunyai 4 arti. Pertama perjanjian damai Hudaybiyah. Karena merupakan kemenangan bagi kaum muslimin. Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Barra bin Azib, sahabat wafat 72 Hijriah. Kedua, fatah di sini kemenangan pada Futuh Mekah. Jadi janji Allah, ya hari ayeuna kehalangan umroh mah, entong pesimis, gege kalian menang, berita seperti itu. Oke, kalian menang. Kan 2 tahun setelah peristiwa Hudaybiyah, Rasulullah meraih kemenangan Futuh Mekah. Bukan 2 tahun ya, 4 tahun. Peristiwa Hudaybiyah tahun 6, kemenangannya tahun ke 8, 2 tahun ya. 2 tahun. Kemudian yang ketiga, kemenangan pada perang Khaybar, yaitu tahun ke-7, sebagaimana diriwayatkan oleh Mujahid. Kita juga menggantikan kemenangan tahun Khaybar. Jadi pada saat itu seperti kalah, kaum muslimin tidak mundur, itu jadi umroh tuh, tapi justru meraih kemenangan. Jadi mundur karena ingin menang. Terlaksananya hukum Islam secara menyeluruh. Jadi dengan kemenangan itu hukum Islam bisa terlaksana semuanya. Kemudian diistilahkan fathan yang berarti terbuka luas, karena punya kesenangan, punya kesempatan luas dalam berdakwah. Ya, tidak ada halangan. Pada peristiwa Hudaybiyah terjadi perjanjian damai, maka peristiwa kemenangan. Dan secara meluas, walau saat itu sekitar 1.400 jamaah tidak sempat umroh dan membatalkan dengan berkorban. Kemudian pada Futuh Mekah itu 10.000 kaum muslimin bisa masuk Futuh Mekah. Jadi karena perjanjian itu sehingga 10.000 dengan aman. Ke Mekah kan itu perang untuk Mekah teh. Ya. Jadi ketika Futuh Mekah kan untuk perang dengan damai aja bisa masuk, bisa masuk Futuh kota Mekah, kaum muslimin bersama Rasul itu. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas yang wafat 68 Hijriah, lahir 3 sebelum Hijrah. Ketika turun surat Al-Ahqaf ayat 9, orang Yahudi itu melecehkan Rasul dengan mengatakan bagaimana mungkin kita beriman kepada orang yang tidak tahu masa depan. Tidak lama kemudian turun surat Al-Fat ini sebagai jawaban bagi mereka bahwa kemenangan telah terjadi sehingga hukum Islam bakal berlaku. Ayat yang dikemukakan mereka adalah kul makun tayaduna minar rasul. Jadi dengan demikian terbuktilah bahwa Rasul SAW itu meraih kemenangan yang gemilang sehingga dapat menegakkan hukum Islam secara keseluruhan. Jadi kemenangan itu bukan hanya di dalam perang, utamanya mah bisa melaksanakan hukum Islam. Jadi kaum muslimin juga kan banyak yang di Indonesia ini bersedih hati ya, karena dina politik eleh wae gitu ya kaum muslimin itu. Tetapi kalau di dalam pelaksanaan Islam mah semakin kesini kan semakin bebas, semakin bisa dilaksanakan. Jadi disagedengen
atau di samping ada kekalahan, tetapi juga ada kemenangan bagi kaum muslimin. Walaupun secara politis kadang-kadang di dalam pemilu aja kan partai Islam teh sering kalah wae gitu ya. Tetapi kalau di dalam pelaksanaan Islam kan semakin kesini semakin bebas, semakin bisa, semakin baik dilaksanakannya. Toh kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat kan penentangnya sekarang itu cukup banyak. Jadi pembela Islam itu semakin kesini semakin berani. Semakin berani. Buktinya aja ada peristiwa Halloween, sampai ditutup seluruh Indonesia. baru iklan nyebut iklannya nyebut Muhammad saja dan Maria ditutup di seluruh Indonesia. Nah itu kan hebatnya umat Islam di Indonesia itu. Ya. Hebatnya umat Islam di Indonesia itu jangan coba-coba menghargai umat Islam di Indonesia mah. Banyak dampaknya. Banyak dampaknya. Dulu peristiwa surat Al-Maidah sampai jatuh dia, dan itu jadi perhatian bagi mereka. Dan ketika Futuh Mekah itu surat yang turunnya juga idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, surat Al-Fath itu turun di Mekah, tetapi karena sudah hijriah, jadi termasuk Madaniyah. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan ini juga memberikan isyarat kepada kita pun tadi. Jadi kalau ada pertanyaan sedang bahagia, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di ayat ini memerintah tasbih, tahmid, istighfar dan taubat. Tatkala mendapatkan kemenangan, terbukanya dakwah al-Islam. Bagi yang bisa bersyukur dengan sempat langkah ini dalam arti seluas-luasnya, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Liyaghfira, agar Allah mengampuni laka kepadamu, ma taqaddama, apa yang telah lewat, min dzambika, dari dosamu, wa ma ta'akhkhar, dan akan datang. Kalimat ini secara khusus merupakan jaminan kepada Nabi SAW akan memberikan ampunan segala dosa, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Dengan nada bertanya atau Bari yang wafat 310 Hijriah, jika ayat ini janji kepada Rasul, maka bagaimana dengan kepada umat? Apa janji ini berlaku pula? Apakah ada jaminan? Tentu saja bagi umat yang mengikuti jejak Rasul, berjuang mendekati Islam, janji ini berlaku. Asal ya perjuangannya nurutan Rasul. Jadi kalau Allah berjanji kepada Rasul karena perjuangan, maka kepada umat juga berlaku janji tersebut. Al-Qurtubi yang wafat 671 Hijriah mengungkapkan, tatkala Rasul membaca liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, sahabat menyampaikan kegembiraan bagi Rasul. Kuna laka ya Rasul pamadalana. Itu kan untukmu Rasul, janji Allah. Lalu ke umat bagaimana? Bagaimana dengan kami?
Maka Rasul menjawab, liyudkhilal mu'minin wal mu'minat jannah. Allah akan memasukkan orang-orang mukmin dan mukminat ke surga. Tatkala Rasul wa yutimma nikmatahu alaih, maka sahabat menyampaikan kegembiraan. Hani adlaka, selamat bagimu ya Rasulullah. Maka bagaimana dengan kami? Maka Rasul menjawab, wa atmamtu alaikum nikmati. Atmamtu alaikum nikmati. Kami sempurnakan kepadamu nikmat. Seperti di dalam surat Al-Maidah. Ketika Rasul membaca wa yahdiyaka siratan mustaqimah, para sahabat bertanya bagaimana dengan kita? Maka wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Ayat 20. Jadi itu menunjukkan bahwa apa yang dijanjikan kepada Rasul berlaku juga janji kepada kita agar apa? Asalkan sikap dan usahanya sama dengan Rasul. Cuman kan kita mah hayangna seperti kepada Rasul, tapi berjuangan ente. Ya kan kita kadang-kadang begini, wah, mukjizat sampaikan kepada mukjizat Allah. Kadang-kadang kita kan mukjizat minta Allah memberikan mukjizat. Tapi mukjizat itu kan ketika Rasul sedang begini maka turun mukjizat. Nah kita juga kalau seperti keadaan Rasul akan turun juga. Tapi hukumnya berlaku seperti apa yang diberlakukan kepada Rasul dan kepada para nabi terdahulu. Ada Rasul. Jadi kalau tadi Ibu bertanya bagaimana, kadang-kadang sedang di masjid kita tenang, datang ke rumah tenang, mungkin ada sesuatu yang harus dikoreksi. Ada itu ayat insaniyahnya, Tapi kan karena jelas kalau ada suatu persoalan yang dihadapi, inna ma'al usri yusra, bersamaan kesulitan itu ada kemudahan. Nah, geningan dia mah kesulitan we hayo. Nah, mungkin mengatasi usronnya apa? Mengatasi usrinya belum seperti apa yang dilakukan oleh Rasul. Itu gambaran ayat. Wa yutimma ni'matahu 'alaik. Kata Al-Baghawi yang wafat 516 Hijriah, Allah mengampuni Rasul sebagai nikmat utama, maka disempurnakan dengan Futuh Mekah sebagai kesempurnaan nikmat yang tiada terhingga. Kayak nikmat, menyempurnakan nikmat. Jadi kadang-kadang mengalami kesulitan itu untuk menyempurnakan nikmat. Kan kita mendapat nikmatnya karena ada kesulitan, bro. Nikmat sehat karena tas gering. Sebab lamun teu gering-gering, teu karasa nikmat sehat. Nikmat makan itu kalau makanannya variasi. Juga lapar. Juga variasi. Lamun makanan eta kene mah teu nikmat. Sok we ka restoran we tiap hari. Teu nikmat lagi restoran teh. Jadi kadang-kadang ka restoran, kadang-kadang ka kaki lima. Kadang-kadang kaki lima di bintang 5, harga kaki 5. Itu justru kenikmatan itu bervariasi. Jadi kalau kehidupan di dunia itu menyempurnakan nikmat di dunia itu dengan variasi. Maka apabila menemukan sesuatu persoalan, ingat supaya kenikmatan nanti
Begitu mengatasi persoalan, bisa diatasi, kan kenikmatan datang. Itu litimma nikmatahu, kesempurnaan nikmat yang tiada terhingga. Menurut Ibnu Jauzi yang wafat 597, kesempurnaan nikmat yang diberikan pada Rasul dan umatnya itu ada 4 hal. Namanya dimasukkan ke surga, kemudian nubuah, kenabian yang sempurna, Futuh Mekah, dan al-Islam menjadi agama yang menang. Kenikmatan yang sempurna yang diberikan pada Rasul, maka dapat dirasakan oleh seluruh mukmin sebagai umatnya hingga akhir zaman. Kata Ar-Razi bahwa kenikmatan ini merupakan kesempurnaan duniawi dan ukhrawi. Kenikmatan duniawi karena meraih kemenangan al-Islam dan Muslim. Sedangkan kenikmatan ukhrawi yaitu karena masuk surga. Wa yahdiyaka siratal mustaqima, dan memberi petunjuk kepada agama yang lurus, al-Islam. Dengan dimenangkannya pada Futuh Mekah, maka menjadi petunjuk dalam segala aspek kehidupan. Rasul menjadi teladan dan figur setiap umat. Maka seluruh manusia memperoleh petunjuk yang jelas dan sempurna. Kata Al-Baidawi, dengan Futuh Mekah, syariat Islam bisa berlaku dalam segala aspek. Dalam segala aspek kehidupan, mulai kehidupan pribadi sampai negara. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu kenikmatan al-Islam. Wa yansurukallah nasron aziza, dan memberikan pertolongan dengan pertolongan yang kuat, yang besar, aziz. Pertolongan Allah terhadap Islam dan Muslim ketika Futuh Mekah dan kemenangan lainnya merupakan kekuatan besar. Syariah bukan hanya mengatur urusan ibadah ritual, tapi mencakup segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, jika al-Islam jaya di suatu negara, maka kesejahteraan. Kalau al-Islam itu jaya, maka kesejahteraannya bukan hanya umat Islam, di seluruh umat manusia. Asalkan ya umatnya beriman dan beramal soleh. Cuman kadang-kadang umat Islam mengartikan amal soleh itu ritual wae. Padahal amal soleh itu yang berkaitan dengan kehidupan sesama manusia. Tadi itu ada pertanyaan di WA. Dalil saum di tanggal 1 sampai tanggal 9. Dalil-dalil ya, saum di tanggal 1 sampai tanggal 9. Saya minta, mana dalilnya yang menyuruh saum dari tanggal 1 tanggal 9? Rata-rata dalilnya teh eta we amal soleh. Hadis riwayat Tirmidzi, tidak ada hari yang dimuliakan Allah kecuali tanggal 1 sampai tanggal 10 Hijriah. Barang siapa yang beramal soleh, maka itu dimuliakan. Di situ kan amal soleh, bukan saum. Tapi eta dijadikan dalil saum itu teh rata-rata ku para penceramah dijadikan dalil saum, padahal tidak ada saum di situ. Saya bilang tidak ada saum di situ. Yang saum hadis sahih mah tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 8 juga Doib. Tanggal dari tanggal 1 tanggal 9 mah teu aya hadisna. Yang dijadikan dalil tanggal 1 tanggal 9 itu mah amal soleh. Bukan perintah saum. Hah? Bukan saum, amal soleh. Amal soleh. Ya, kalau amal soleh itu amal yang bermanfaat kepada sesama manusia. Itu amal soleh.
Kalau saum mah iman. Kalau saum mah iman. Tapi kok itu dijadikan dalil gitu. Iya, jadi itu padahal di dalam hadisnya itu adalah barang siapa yang beramal soleh dari tanggal 1 sampai tanggal 10 maka dilipatkan ganda pahalanya. Tapi ditafsirkan oleh para penceramah amal soleh teh saum. Padahal teu disebut di dalam hadis teh saum, tidak ada hadisnya. Kalau yang mengatakan amal soleh itu saum cek saha. Karena hadisnya juga tidak menyebut saum, amal soleh. Amal soleh itu amal yang bermanfaat kepada sesama manusia. Jadi itu salah satu contoh. Dan itu setiap tanggal 1 Dzulhijjah pertanyaan-pertanyaan teh aya wae karena sudah tersebar di mana-mana. Tersebar di mana-mana. Itu diartikan amal soleh. Asal nama diartikan oleh penerjemah itu seperti saum. Jadi langsung terjemahnya saum. Ya bukan seperti, tapi langsung terjemah. Tadi itu yang nge-WA, ini teh bunyinya bagaimana Pak Ustadz? Katanya bunyi hadis teh. Saya tunjukkan ini hadisnya teu aya hiji oke menyebutkan saum, saya bilang teu aya menyebutkan saum. Jadi tidak ada hadis yang mengatakan saum, tidak ada. Redaksina oke, amal soleh. Kalau amal soleh diartikan sebagian ulama saum itu mah hak masing-masing. Tapi jangan dijadikan dasar hadis itu. Gitu. Nah, amal solehnya apa saja? Amal soleh itu berbuat baik kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada sesama manusia. Itu salah satu contoh, ya. Sekarang kita beralih ke takwil hadis. Awal surat Al-Fat berbicara kemenangan al-Islam dan Muslim. Oleh karena itu, awal surat Al-Fat ini mendorong umat untuk banyak tasyakur nikmat. Jadi banyak tasyakur, ya. Ulah kesedihan wae dicaritakeun teh kenikmatan, banyak tasyakur. Kedua, dengan kemenangan al-Islam, Allah menjamin akan memberikan ampunan, kemudian menyempurnakan nikmat, meluruskan dan memberikan kebahagiaan ukhrawi dan duniawi ukhrawi, pertolongan yang banyak. 3, kemenangan Islam merupakan jaminan bagi seluruh umat manusia. Al-Islam bukan hanya mengatur urusan kepercayaan, tapi juga ibadah belaka, melainkan segala aspek kehidupan. Jika Islam diterapkan, maka kesejahteraan duniawi dan ukhrawi bakal diraih. Tatbiknya, jika ingin mendapat ampunan Allah, maka menangkan Islam. Jadi kalau kita berjuang, berusaha memenangkan Islam, itu bakal mendapat ampunan. Walaupun temenang gitu, tapi berjuang. Terutama kita mengkader anak dan cucu. Saya sering mengatakan bahwa mengkader anak dan cucu, walaupun sedikit itu banyak yang menang. Tingali contoh, eta kerajaan Romawi nu besar teh, yang mula-mulanya kerajaan, terus jadi republik, terus jadi kekaisaran, eta teh didirikeun ku 2 orang yang bersaudara kembar, Romulus dan Remus. Didirikeun teh dulu negara besar Romawi. Itu Mekah dan Madinah didirikeun kuduaan. Mekah Ismail, Madinah itu Aqsa ku Ishak. Itu oleh 2 orang. Itu Raja Saudi sekarang jadi hebat, 2an ngedidikeun teh.
Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Su'ud. Kedua orang. Jadi mengkader itu nggak banyak-banyak juga asalkan kita berusaha sekuat tenaga. Namun anak berumah hasil incu kader supaya meraih kemenangan. Kemudian segala kemenangan mesti melalui proses perjuangan dari kader tadi. Siti Hajar mengkader putranya Ismail jadi orang hebat kan. Siti Sarah mengkader putranya Ishak jadi orang hebat. Ya, jika ingin memang maka jangan berhenti berjuang. 3, dalam perjuangan yang banyak tantangan itu mesti optimis menang dan putus asa atas kendala yang dihadapi. Jadi kalau kendala yang dihadapi mah selalu ada ya. Maka terus berjuang. Karena sudah jam 3, saya cukupkan. Insya Allah bulan depan ayat 4 kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.